Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak salih salihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kembali lagi kita belajar tematik pembelajaran terakhir di subtema 3. Kita akan membahas tentang masih tentang puisi, tentang kekhasan budaya yang ada di Indonesia, dan tentang bagaimana mengetahui sifat dari tokoh dalam sebuah cerita. Seorang yang hampir gagal dalam meraih cita-cita, atau sebuah kisah dari sahabat Rasulullah mungkin ya. Tapi orang itu tidak menyerah dan tidak gagal dalam apa yang ingin ia raih. Seperti pada halaman 146, meraih cita-cita walau nyaris putus asa. Ini cerita seorang pemain sepak bola profesional ya. Tawa dan riang teriakan lantang datang dari pemilik kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah, menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra. Ya, silahkan baca selanjutnya. Nah, nanti di sini pada akhirnya ia mengalami cedera di lutut ya, dan hampir menyerah untuk latihan bermain sepak bola. Tetapi karena semangatnya, maka ia melakukan operasi dan akhirnya semangatnya kembali muncul dan tetap berlatih walaupun tidak senormal seperti biasanya. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihannya. Nah, dia malah tambah semangat untuk berlatih karena termotivasi ya. Kita lanjut. Nah, dari cerita tersebut, apa cita-cita Bayu? Setelah kalian baca, kalian akan bisa menjawab. Pemain sepak bola yang profesional, betul. Halangan yang dihadapinya apa? Jarak tempuh, artinya jarak latihan dia itu sangat jauh dan juga dia mengalami cedera lutut tadi ya. Sifat apa yang dimiliki? Jelas, semangat, kerja keras, pantang menyerah, dan rajin berlatih. Tentunya berdoa yang pertama ya. Nah, usaha apa ya yang ia lakukan agar dia semangat? Dia melakukan operasi agar bisa latihan. Baik teman-teman, kita lanjut ke ekspresi wajah dalam pembacaan puisi ya. Selain falafalan atau suara yang dibaca pada sebuah puisi, tekanan yang tepat ya, maka puisi itu akan lebih baik jika diimbangi dengan ekspresi yang benar dan yang sesuai. Contoh, tema puisinya tentang doa, berarti ekspresinya seperti orang berdoa. Tema puisinya isinya tentang harapan, berarti matanya berbinar menerawang jauh ke depan. Isi puisinya kegembiraan, berarti dia gembira. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi, saat membacakan puisi. Kalian baca dari nomor 1. Nah, menyapa penonton sebelum mulai, pasti. Yang kedua, baik salih-salihah, lanjut ke halaman 152. Kalian sudah belajar hal dari orang yang gigih dalam meraih cita-cita ya. Apapun cita-cita kalian harus mempersiapkannya dari sekarang. Betul.
dari sebuah cerita ini, Chan Ho Pasirwa, kisah pianis. Pianis itu adalah pemain piano, seorang pemain piano cilik Indonesia untuk ajang internasional. Seorang bocah ya yang belum genap berumur 3 tahun menangis sambil mengguling-gulingkan badannya karena permintaannya tidak dipenuhi ibunya. Ya, ringkas saja ibu ceritakan dari cerita ini, dari kecil dia sudah memiliki minat ya bermain piano mainan, sehingga sampai besar akhirnya dia menekuni piano tersebut sampai bisa ikut ke ajang internasional. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari cerita tadi ya. Bakat apa? Bakat Chan Ho adalah bermain piano. Bagaimana usaha Chan Ho? Yaitu harus ke kota lain dulu untuk menempuh jarak yang begitu lama dari kota tempat tinggalnya. Dan selanjutnya silahkan dibaca jawabannya. Nah, kita masuk lagi tentang perbedaan bukanlah suatu halangan untuk meraih cita-cita ya. Seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda tetapi tetap satu. Walaupun berbeda, di Indonesia ini banyak ada suku, agama, adat istiadat ya, bahasa berbeda tapi tetap saling menghormati. Ya, kalau kita Islam toleransi, berarti kita tidak boleh mengejek ya, tapi kita juga tidak boleh terpengaruh dengan ajakan-ajakan selain sesama kita muslim. Nah, ada tempat ibadah. Salah satu perbedaannya adalah tempat ibadah. Silahkan kalian baca. Dicatat ya. Insya Allah bermanfaat. Baik, ini sekedar pengetahuan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.